Selanjutnya, Komisi 1 DPRD Banjar menggelar rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu Banjar terkait kesiapan Kabupaten Banjar jelang pemilu serentak tahun 2024. Beberapa poin penting yang dibahas pada rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Banjar dengan KPU dan Bawaslu setempat, diantaranya mengenai pemutakhiran data pemilih atau DPT. Ini dikarenakan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, permasalahan DPT selalu terjadi kesimpang siuran dan diharapkan pada pemilu mendatang hal tersebut tidak terulang lagi. Poin lainnya terkait perekrutan PPK yang telah dilaksanakan oleh KPU Banjar. Mekanisme ini pun telah diawasi oleh Bawaslu Banjar dari perekrutan hingga tes tertulis dan wawancara. Adapun kelemahan ataupun kekurangan pada penyelenggaraan yang lalu menjadi evaluasi pada pemilu mendatang. Pemilu sebelumnya, masalah DPT ini kan selalu terjadi permasalahan. Nah, kita berharap mudah-mudahan pemilu 2024 yang akan datang, permasalahan DPT ini tidak muncul lagi lah secara signifikan mempengaruhi kegiatan pemilu kita. Kalau ada Pak sanksi yang dianukan apa Pak? Kalau masih ada temuan Pak. Oh, itu kan berarti kan ada proses lagi kan, ada Bawaslu yang melakukan proses ya. Tapi yang jelas tadi kita sudah KPU kemudian Bawaslu sebagai pengawas sudah punya komitmen ya untuk bersama-sama agar semua tahapan-tahapan kegiatan pemilu ini kita laksanakan dengan baik. Ini semua kelemahan kan tadi juga kita lakukan evaluasi. Jadi apa-apa saja kelemahan-kelemahan kita pada saat melakukan pendaftaran pemilih pada tahun pemilu sebelumnya ini akan kita perbaiki di dalam pada tahun 2024. Dan kita sudah lakukan proses pengawasan ketika pendaftaran di Siakba, selalu kita minta cara update pendaftarannya berapa kepada teman-teman KPU. Kemudian juga ketika proses tes tertulis juga kita lakukan pengawasan. Demikian pula hanya dengan ketika dalam proses wawancara juga kita lakukan pengawasan. Namun ketika ada pertanyaan bahwa yang tadi disampaikan juga oleh teman-teman KPU, mereka yang lulus tes tertulis, itu nanti tidak serta-merta harus terpilih sebagai PPK karena mereka harus lulus tes wawancara. Kemudian untuk tes wawancara kan mereka yang punya hak untuk menilai. Teman-teman KPU melakukan wawancara, mereka punya penilaian sendiri. Dan kita pastikan bahwa Bawaslu mereka sudah melakukan proses wawancara itu. Pengawasan kita terhadap penataan dapil kita juga sudah sampaikan, kita lakukan pengawasan ketika ada uji publik yang dilakukan oleh teman-teman KPU yang uji publik pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita sampaikan bahwa ada 3 opsi yang disampaikan KPU, itu mereka sampaikan opsi itu juga sudah sebagaimana prinsip-prinsip penataan dapilnya. Saat ini KPU Banjar memasuki tahap sinkronisasi dari daftar pemilih tetap terakhir dengan DP 4 yang diberikan Mendagri ke KPU RI. Kemudian dengan daftar pemilih berkelanjutan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Kota. Dijadwalkan pencocokan dan penelitian atau coklit ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.